Saat ini kita hidup di zaman yang gila mudahnya. Untuk hal-hal basic dalam kehidupan, misalnya kalau kita mau makan, kita tinggal buka aplikasi di HP, klik-klik, kemudian makanan datang. Mau eksis dan kelihatan keren, kita tinggal posting foto liburan aja, tambahin filter, bikin caption, upload, habis itu selesai. Bahkan lebih gila lagi, kita bisa nampilin foto liburan tanpa kita perlu liburan. Cuma kasih prompt lewat AI, semua jadi beres. Gampang. Mau hiburan kita tinggal scroll aja 10 detik, habis itu semua drama di dunia sudah lewat di depan mata kita. Dari yang berbayar sampai yang gratisan. Dalam konteks kemudahan itu semua, hidup nggak pernah semudah ini. Tapi anehnya justru di titik yang kelihatannya banyak kemudahan ini, justru banyak orang yang sering ngerasa kosong. Kita pikir kebebasan memilih itu bukan bikin kita bahagia, tapi nyatanya makin banyak pilihan, maka makin bingung kita mau kemana. Dan yang lebih parah, kita jadi takut salah pilih. Barangkali kamu lagi bingung arah hidup kamu sekarang ini, mungkin ini adalah penyebabnya. Masalahnya bukan karena kita nggak punya pilihan, tapi kebalikannya. Justru karena kita punya terlalu banyak pilihan. Ada penelitian dari Barry Schwartz, seorang psikolog yang nulis buku The Paradox of Choice, yang bilang bahwa makin banyak pilihan yang kita punya, maka makin besar kemungkinan kita nyesel sama pilihan itu. Dan makin besar rasa takut kita salah ambil keputusan. Jadi pikirin sebentar deh, kita mau makan malam aja, kayak kita buka aplikasi dan nemuin mungkin 200 restoran dalam radius 5 km. Akhirnya 20 menit kita cuma habis buat scroll menu, buat milih-milih. Mau belanja baju kita juga sama, buka toko online ada ribuan model, kita tambah bingung mau pilih yang mana. Sekarang bayangin ini di level yang lebih besar. Pilihan karir misalnya, mau jadi karyawan, freelancer, mau bisnis sendiri, mau jadi content creator, atau mau kerja remote, atau mau pilih pasangan, swipe kanan, swipe kiri. Semua orang kayaknya semuanya tersedia di genggaman tangan. Pilihan hidup, misalnya mau pindah kota, pindah negara, atau tetap ada di sini, kedengarannya keren kan? Kita bebas memilih, tapi kebebasan ini ada harganya. Otak kita jadi capek, kita jadi overthinking. Dan yang lebih bahaya, kita nggak pernah mulai. Kita nggak pernah mulai karena kita nunggu momen dan nunggu pilihan yang harus sempurna buat kita. Tapi berita buruknya, pilihan yang sempurna itu nggak pernah ada. Dan menariknya ini bukan cuma dialami orang-orang biasa. Steve Jobs di usia 20 tahunan, dia keluar kuliah tanpa rencana jelas. Dia pernah bilang bahwa titik terendahnya adalah saat dia ngerasa nggak punya arah dan harus nyobain berbagai macam hal secara random sebelum dia tahu mana yang penting buat dia. Chris Evans, aktor pemeran Kapten Amerika, dia juga mengaku dalam wawancaranya bahwa dia sempat pengen berhenti acting karena dia merasa kehilangan gairah. Meskipun tawaran film besar terus datang, tapi dia mengalami masa kebingungan untuk memilih antara tetap di dunia acting atau mencari jalan baru yang lebih punya makna buat dia. Bahkan Barack Obama sebelum masuk ke dunia politik, dia pernah menjalani masa-masa bingung untuk menentukan jalur hidupnya. Saya pernah lihat video wawancaranya dia bilang banyak orang di usia 20-30-an itu sebenarnya lagi cuma nyobain hal-hal yang random sambil pura-pura tahu sebenarnya apa yang mereka lakuin. Kalau lebih jauh lagi, Vincent van Gogh, seorang seniman, dia nggak langsung menjadi pelukis terkenal. Dia pernah bekerja sebagai penjual karya seni, pernah jadi guru, pendeta, bahkan misionaris. Dalam suratnya kepada saudaranya, Theo, dia sering menulis tentang kebingungan mencari jalan hidup sebelum akhirnya menemukan lukisan.
sebelum akhirnya nemuin bahwa melukis itu adalah panggilan sejatinya. Lebih jauh lagi kita tentu ingat bagaimana Siddhartha Gautama, tokoh spiritual sebelum dia menjadi Buddha, dia hidup sebagai pangeran dengan segala kemewahan. Tapi dia tetap ngerasa hampa dan ngerasa bingung pada makna hidupnya. Kemudian dia meninggalkan istananya untuk menjalani perjalanan panjang untuk akhirnya dia menemukan pencerahannya. Jadi gimana caranya keluar dari jebakan terlalu banyak pilihan ini? Nggak usah ribet, caranya sebenarnya sederhana. Ada satu trik yang saya juga sering pakai, namanya Rule of Three. Caranya dari semua pilihan yang ada di depan kamu sekarang, kamu potong, kamu sisain hanya 3. 3 hal yang benar-benar penting buat kamu, yang kalau kamu jalani akan bikin hidup kamu lebih maju lagi, bikin hidup kamu jadi lebih tenang. Kenapa 3? Karena otak kita jauh lebih gampang fokus kalau jumlah pilihannya tuh sedikit. Jadi semakin sedikit, maka semakin mudah buat kita mulai memilih, buat kita mulai bergerak. Contohnya gini, kalau sekarang pilihan hidup kamu bercabang jadi 7 misalnya ya, mau bisnis ini, kerja di sini, kuliah di sana, kursus ini, mau ikut proyek ini, mau buka usaha itu, atau mau pindah kota, maka potong semuanya sampai tinggal 3 prioritasnya. Misalnya kamu mau ngembangin karir di industri kreatif, terus mau punya waktu lebih untuk keluarga, mau belajar investasi. Jadi cuma 3 hal yang kamu fokusin. Begitu kamu batasi, kamu nggak cuma lebih fokus, tapi kamu juga lebih damai. Karena sekarang kamu nggak lagi kehabisan energi buat mikirin semua kemungkinan yang ada. Dan ingat, kamu nggak harus tahu semuanya sekarang, kamu cuma perlu cukup jelas untuk memulai dari 3 prioritas itu. Konsep membatasi pilihan menjadi 3 bukan sesuatu yang muncul dari motivational gimmick, tapi ada landasannya. Landasannya adalah psikologi kognitif. Dalam cognitive load theory, otak manusia punya keterbatasan kapasitas untuk memproses informasi. Secara sederhana, terlalu banyak pilihan sama dengan otak akan kewalahan. Proses keputusan jadi lebih lambat. Dan rule of three ini sering digunakan di berbagai bidang komunikasi. Penulis, orator, dan marketer sering menggunakan rule of three ini untuk membuat pesan yang lebih mudah diingat. Kalau teman-teman ingat ada Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Kemudian di desain dan strategi, tim militer dan manajemen proyek juga sering memprioritaskan maksimal 3 sasaran supaya fokus mereka pada waktu eksekusi bisa lebih terjaga. Sementara untuk produktivitas, banyak metode seperti Ivy Lee Method atau Most Important Task atau MIT menyarankan juga jumlahnya tugas penting harian itu sangat sedikit, sehingga seringkali mereka juga milihnya 3. 3 pilihan itu juga efektif karena memberikan batas fokus yang optimal. Ini seperti diungkapkan oleh psikolog John Sweller dan penelitiannya terkait decision fatigue. Menunjukkan bahwa setelah titik tertentu, semakin banyak pilihan justru menurunkan kualitas keputusan. Selain itu, dengan hanya 3 pilihan, ini jadi lebih mudah diingat dan juga diulang. 3 prioritas bikin jadi lebih gampang direview setiap hari, meminimalkan perasaan kayak terlalu jauh dari tujuan. Selain itu juga fleksibel dan cukup kecil untuk buat kita terfokus, tapi cukup besar untuk ngasih kita variasi supaya kita bisa menghindari kebosanan. Tapi rule of three ini juga punya beberapa kelemahan. Dia punya potensi kelemahan. Mungkin dia bisa terasa terlalu membatasi, khususnya bagi orang yang tanggung jawabnya tuh terlalu banyak gitu ya. Dan bagian yang kedua adalah mungkin ada resiko untuk membuang kesempatan bagus di luar dari 3 yang sudah kita tentukan sebelumnya. Yang mungkin sebenarnya kita bisa jalanin barengan, bersamaan. Kelemahan berikutnya adalah menurut saya dia nggak cocok untuk proyek-proyek jangka pendek yang memang diperlukan multitasking yang intens. Dan kalau ini kurang cocok juga buat kamu, ada beberapa pendekatan lain yang juga efektif. Di antaranya adalah one thing rule. Kalau yang ini, kita hanya perlu fokus pada satu aja. Satu hal terpenting yang akan ngasih efek domino pada area lain. Ini cocok untuk orang-orang yang benar-benar lagi kewalahan dan kehilangan arah.
Yang kedua adalah two-list approach yang dipopulerkan oleh Warren Buffett atau disebut dengan Warren Buffett Method. Ini adalah kayak kita bikin daftar 25 tujuan hidup gitu. Kemudian pilih 5 yang terpenting dan singkirkan total 20 sisanya. Dan prinsip ini memaksa kita untuk disiplin berkata tidak pada hal-hal yang nyaris penting, tapi sebenarnya mengalihkan fokus. Yang ketiga ada Pareto Principle. Identifikasi 20% aktivitas yang menghasilkan 80% dari hasil yang diinginkan. Tidak membatasi jumlahnya secara pasti, tapi fokus pada high impact action. Dan yang terakhir ada seasonal focus, yaitu dengan memilih 1-3 prioritas besar untuk setiap musim dalam hidup. Misalnya kayak 3-6 bulan ke depan, lalu evaluasi, lalu kita ganti fokusnya. Dan nomor 1-4 di luar dari rule of 3 tadi, kita akan bahas beberapa metode yang lain ini di video-video berikutnya. Seringnya kita berpikir batasan itu malah bikin kita jadi terkekang, padahal batasan justru bikin kita jadi bebas. Kalau kamu mau ke semua arah sekaligus, kamu akan berakhir di tempat yang sama, nggak bergerak kemana-mana. Tapi kalau kamu pilih 3 jalur, kamu akan mulai lihat kemajuan nyata, walaupun mungkin kecil. Ingat, fokus itu kan seperti lensa kamera. Semakin dia sempit fokusnya, maka semakin tajam gambarnya. Dan nggak apa-apa kalau prioritas kamu berubah nantinya. Hidup itu kan dinamis ya. Jadi batasan hari ini bukanlah penjara selamanya, tapi kayak pagar sementara yang ngasih kamu arah. Jadi mulai sekarang, jangan kejar pilihan sempurna. Kejar pilihan yang kamu bisa jalani sekarang. Karena kejelasan itu datangnya bukan dari duduk, terus nungguin jawaban, tapi dari bergerak dengan apa yang sudah jelas di depan mata kita. Dan kalau kamu masih ragu sama kekuatan fokus, lihat tokoh-tokoh ini. Michael Jordan, dia dikenal sebagai salah satu pemain basket terbaik sepanjang masa. Bukan karena dia mencoba semua olahraga, bahkan ketika dia sempat pindah ke olahraga baseball, kalau nggak salah, dia balik lagi ke basket dan mendalami satu bidang sampai dia jadi legenda. Marie Curie, daripada mencoba semuanya di bidang sains, dia memilih untuk mendalami fisika dan kimia radioaktif. Fokus ini membawa dia jadi satu-satunya orang yang memenangkan Nobel di 2 bidang sains yang berbeda, tapi tetap dalam lingkup riset radiasi. Terus Mozart, dari kecil fokusnya adalah musik, bukan melukis, bukan menulis novel, tapi menggubah karya musik sampai namanya abadi ratusan tahun kemudian. Ada juga Elon Musk. Awal-awal karir sebelum dia mengelola banyak perusahaan, dia menghabiskan bertahun-tahun untuk fokus penuh pada PayPal. Kesuksesan itu yang membiayai langkah besarnya di SpaceX dan Tesla. Semua orang ini memulai dengan satu fokus, satu bidang, satu kompetensi, lalu mengasahnya sampai keahlian mereka, masternya itu tidak terbantahkan. Kadang jalan tercepat untuk menemukan banyak pintu adalah dengan berani untuk mengunci sebagian besar pintu yang lain dan memutuskan untuk masuk penuh ke satu pintu yang benar-benar kamu pilih. Jadi pertimbangin deh, mulai minggu ini. Coba kamu pilih 3 prioritas utama kamu. Bukan yang paling keren di mata orang lain, tapi yang paling penting buat hati kamu. Dan jalani, nggak perlu nunggu. Nggak perlu nunggu semuanya jadi jelas. Nggak perlu yakin 100% karena kejelasan datangnya dari bergerak, bukan dari menunggu. Tapi kamu sendiri, tahu nggak sih sebenarnya di mana level kejelasan arah hidup kamu saat ini? Kalau belum tahu, saya udah rancang satu tes sederhana. Isinya ada 10 pertanyaan random yang perlu kamu jawab secara jujur buat kamu mulai melihat level kejelasan arah hidup kamu adanya di mana. Namanya Life Clarity Test. Kamu boleh ikut tanpa biaya. Selain itu, saya udah bikin panduan journaling sederhana untuk kamu keluar dari kebingungan tentang arah hidup. Isinya pertanyaan-pertanyaan yang bisa bantu kamu untuk memilah apa yang benar-benar penting buat hidup kamu. Link dari Life Clarity Test dan juga workbook anti bingung sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Pakai aja kalau mau, tapi kalaupun belum, yang penting jangan biarin hidup kamu diatur sama kebingungan dengan banyaknya pilihan yang justru bikin kamu gak gerak. Pilih, jalani, dan lihat bagaimana langkah kecil itu bisa mengubah arah hidup kamu. Semua yang saya sampaikan dalam video ini nggak akan membawa perubahan apa-apa kalau sebatas hanya ditonton, kalau sebatas hanya dipahami, tapi perlu keberanian juga buat kamu paling nggak untuk membuka diri,
melakukan apa yang menurut kamu mungkin bisa bantu kamu jadi ngelakuin sesuatu, jadi mulai sesuatu untuk membuat hidup kamu berprogres, ada perkembangannya. Oke ya, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di pembahasan yang berbeda dalam tema yang sama tentang kejelasan hidup dan bagaimana menjalani hidup dengan penuh. Jangan lupa follow juga di Instagram, akunnya @tujuanko. Kasih like kalau kamu suka konten ini, share ke teman kamu, dan komentar dengan pertanyaan atau apapun yang mau didiskusikan tentang tema kita di hari ini. Subscribe juga biar nggak ketinggalan konten baru video dari Tujuanko. Saya Mas Yud dari Tujuanko, kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam kejelasan.